Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita masih bersua kembali di rumah Allah ini, bersempena melaksanakan salat zuhur berjemaah. Dan sebelum nanti solat, kita mendengarkan tausiah dari para mubaligh kita yang ada di Pekanbaru ini. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tertarik dengan ada satu hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Dia menceritakan, dan Rasulullah pernah bersabda, ada 3 perkara Allah akan menghisap seseorang itu dengan ringan dan akan langsung masuk ke dalam surga. Kita akan melewati beberapa tahapan dalam kehidupan kita ini. Yang pertama itu adalah alam roh. Jadi kita sudah ada di alam roh yang ditetapkan Allah. Setelah itu kita berada di alam rahim ibu kita. 9-10 hari kita berada di alam rahim ibu kita. Yang ketiga, alam dunia seperti sekarang ini. Kita berada di alam dunia yang penuh dengan sandiwara, yang sibuk manusia mengejar dunia, lupa dengan Allah, lupa nanti kampung halaman kita yang abadi. Inilah sekarang dunia. Kemudian yang keempat adalah alam barzakh. Wah, ini lama juga kita hidup di sana. Menjelang kebangkitan nanti lama. Rasulullah semenjak dia meninggal sampai sekarang sekitar 1400 tahun Rasulullah berada di alam barzakh. Belum lagi nabi-nabi manusia ketika itu. Sungguh lama kita hidup di alam barzakh. Sementara di dunia umur kita 60, 70, 80, 90, 11, 90, 100 tahun satu-satu. Rata-rata kata Rasulullah umur umatnya antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau ada yang sampai 80, 90, alhamdulillah, Allah masih sayang dengan kita. Kenapa? Karena Allah meminta kita untuk melakukan muhasabah, mengevaluasi diri kita. Sudah banyakkah ibadah kita? Seberapa banyak dosa kita? Makanya Allah panjangkan umur kita untuk melakukan evaluasi. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah alam barzakh nanti alam kebangkitan, semua akan bangkit dari dalam kubur. Ketika trompet kiamat berbunyi, maka semua bangkit. Semua yang ada di dunia ini berterbangan bagaikan bulu yang berterbangan. Yang dalam kubur bangkit semuanya. Setelah itu dikumpulkan. Hari perkumpulan, di situ tidak ada presiden, tak ada gubernur, tak ada camat, tak ada bupati, tak ada wali kota, tak ada orang kaya, tak ada orang miskin, tak ada orang hebat, jabatan tak ada sama sekali, sama di mata Allah. Dikumpulkan berbaris semuanya. Setelah itu saudaraku sekalian, barulah yang dikatakan yaumul hisab, hari perhitungan, ditimbang
Berapa banyak pahala kita, berapa banyak dosa kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah berapa jauh baris berbaris menunggu giliran kita. Lama kita menunggu jadwal kita untuk dihisab, dihitung, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah melewati Siratul Mustaqim. Menurut riwayat, jembatan itu selebar rambut dibelah 7. Bayangkan saudaraku sekalian, rambut dibelah 7, itulah lebarnya jembatan yang kita lewati. Yang banyak amalannya, maka dia akan bagaikan kilat melewati jembatan Siratul Mustaqim. Yang banyak dosanya langsung masuk ke dalam neraka, sudah menunggu menanti di bawah. Setelah itu barulah ada yang disebut dengan hari syafaat. Hari syafaat. Disitulah baginda Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada umatnya yang selalu berselawat kepada beliau. Kalau umat Rasulullah selalu berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sebanyak-banyaknya, maka kita akan mendapat syafaat, pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dianjurkan untuk perbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya manusia yang bisa menolong kita di akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir barulah yang ke kanan masuk ke surga, yang ke kiri masuk ke neraka jahanam. Ada yang masuk neraka sebentar, ada yang 1 hari, seminggu, sebulan, setahun, 100 tahun, sekian juta tahun, ada yang selamanya terbenam dalam neraka jahanam. Macam-macam, tergantung pahala dan ibadah yang dia lakukan. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang yang melakukan 3 hal yang dikatakan Rasulullah, maka hisabnya akan mudah, dipercepat, tidak jauh dia, tidak berbarisnya, tidak lama menghadap perhitungan timbangan itu. Apa yang dikatakan Rasulullah yang mudah mendapat hisab itu? Yang pertama adalah tu'ti man haramaka. Kamu mau memberi pada orang yang tidak pernah memberi. Kalau ada kawan mengajak ngopi, besok kita ajak dia, wajar dia sudah pernah mengajak kita ngopi. Ada orang ngasih uang kita 100.000, besok kita kasih dia 200.000, wajar dia sudah pernah memberi kita. Kalau menolong kepada orang yang telah pernah menolong kita, wajar, itu biasa-biasa saja. Tapi ketika kita mau memberi kepada orang yang belum pernah memberi kita, inilah salah satu yang menyebabkan hisab kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita keluar masjid, kita lihat fakir miskin, sudah makan bu? Belum, 3 hari saya tak makan. Kita beri uang, dia tidak pernah menolong kita, langsung kita beri. Lalu ada tabungan mengumpulkan bantuan untuk Palestina, kita tak kenal dengan saudara-saudara kita di Palestina. Memang kita sama-sama muslim, lain bangsa, lain bahasa, lain kulit, lain budaya, lain adat, tapi kita bantu. Kenapa? Karena dengan sesama muslim, walaupun mereka tidak pernah membantu kita, maka ini menjadi asbab Allah akan meringankan bantuan kita. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang beriman itu mau memberi ketika lapang maupun sempit. Banyak uang kita kasih 1 juta, sedikit uang kasih 1000 saja, sesuai kemampuan kita. Yang penting kita memberi. Tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa memberi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di manusia di atas dunia ini selalu melakukan hablum minallah, menjalin hubungan baik dengan Allah.
kita salat, qiyamul lail, baca Al-Quran, berzikir, berselawat, hanya melakukan kesolehan ritual. Tapi kadang-kadang lupa kita melakukan ibadah kesolehan sosial. Kita hidup dengan mewah di rumah, makan dengan nikmat, dengan enak, tapi ada tetangga yang tak makan, ada anak yatim yang tak bersekolah, ada keluarga kita di kampung yang miskin. Kita kaya, kita hidup mewah di sini, tapi kita biarkan keluarga kita, tetangga kita fakir miskin, anak yatim yang terlantar. Maka percuma saudaraku sekalian, maka Allah tidak akan menyayangi kita. Bagi orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri, hanya melakukan hablum minallah, dia lupa melakukan hablum minan nas, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, watasilu man qata'aka. Kamu mau menyambung persaudaraan pada orang yang telah memutus silaturahim. Kadang-kadang kita, kalau orang yang sudah memutuskan silaturahim dengan kita, berat kita untuk menyambung silaturahim itu, apalagi kesalahan itu dari dia. Banyak kadang-kadang orang, maafkan atas kesalahan aku ya, minta maaf, langkahi mayatku dulu baru aku maafkan. Ada seperti itu. Maafkan aku ya, minta maaf, tunggu makku bangkit dari dalam kuburan baru aku maafkan. Pendendam. Seperti apa? Seperti harimau. Harimau itu pendendam, luar biasa. Tak mau dia memaafkan. Kalau sudah orang manusia mengambil anaknya, dia kejar sampai kapanpun. Dia masuk kampung, keluar kampung. Itu harimau. Inilah yang mungkin ditiru oleh manusia, pendendam. Tak mau dia memaafkan, dia putuskan silaturahim. Ada satu cerita yang menarik saudaraku sekalian. Di dalam kitab Irsyadul Ibad yang diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang hidup pada 10 tahun 10 Hijriah, dia menceritakan ada seorang orang kaya akan melaksanakan ibadah haji. Maka dia menitipkan uangnya 1000 dirham, namanya Zaid, kepada sahabatnya yang bernama Ammar. Setelah pulang haji, ternyata temannya tadi meninggal. Dia tanya keluarga si Ammar ini, tak ada yang tahu di mana uang disimpan. Akhirnya si Zaid menanya kepada seorang ulama, wahai Syekh, aku menitipkan uang sebelum berhaji, ternyata temanku itu meninggal. Aku minta pendapatmu wahai Syekh. Kata Syekh itu, pergilah engkau ke sumur Zam-Zam yang ada di Makkah. Pada sepertiga malam engkau panggil sahabatmu, mudah-mudahan dia akan menyahut. Sepertiga malam pergilah si Zaid. Wahai Ammar, sekali, 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, tak ada yang menyahut. Akhirnya kembali besoknya, jumpa Syekh itu. Wahai Syekh, capek aku memanggil, tak ada yang menyahut Syekh. Apa kata Syekh itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabatmu ini tidak berada di dalam sorga. Lalu bagaimana Syekh? Pergi engkau ke Yaman, di sana ada sumur Barhud. Engkau panggil sahabatmu sepertiga malam, dia pergi ke Yaman. Baru sekali panggil, wahai Ammar. Iya Zaid, ada apa Zaid? Langsung ada yang menjawab. Aku ingin bertanya, di mana uangku yang aku titip kepadamu 1000 dirham itu? Dia menjawab, aku gali lubang di belakang rumahku, aku masukkan uangmu di sana. Pergilah tanya istri dan keluargaku ada di sana. Baik, nanti aku akan cari. Sekarang aku ingin bertanya, mengapa engkau berada di sini? Bukankah ini neraka jahanam? Barhud ini adalah merupakan pintu neraka jahanam. Mengapa engkau berada di sini? Maka si Ammar menjawab, karena aku memutuskan silaturahim dengan adik kandungku yang perempuan.
dia orang miskin, selalu minta uang kepadaku, selalu meminjam, aku putuskan silaturahim dengan adik kandungku. Ini yang menyebabkan si Ammar itu masuk dalam neraka jahanam. Kenapa? Memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannati qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tak masuk surga Bapak Ibu sekalian. Hitam jidat kita solat, qiyamul lail, apapun kita lakukan, tapi memutuskan silaturahim dengan saudara kita, tak masuk surga. Percuma kita ibadah siang malam, tunggang tunggik kita solat, tak masuk surga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita jalin silaturahim. Kalau ada kesalahan itu datang dari kita, kita yang minta maaf kepada saudara kita. Kalau dia yang salah datang kepada kita minta maaf, maafkanlah. Karena Allah aja Maha Pemaaf. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang akan diringankan hisabnya di akhirat adalah ketika melakukan wa ta'fu amman zalamaka. Dia mau memaafkan orang-orang yang pernah menzoliminya. Mungkin saudaranya pernah dibunuh, mungkin jabatannya pernah dihilangkannya, dia fitnah sehingga jabatannya sudah tidak ada lagi, difitnah. Lalu dia minta maaf kepada kita. Mau tak kita memaafkan orang yang sudah menzalimi kita, mungkin membunuh saudara kita? Mau tak kita memaafkan? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wal 'afina 'anil nas. Orang yang beriman itu mau memaafkan kesalahan orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu jika ingin hisab kita mudah di akhirat, maka kita lakukan ketiga yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.